Selamat sore adik-adik. Yuk kita gabung lagi, belajar bareng ya, eh, supaya lebih mantap gitu. Oke, sore ini kita belajar pelan-pelan saja, dan materi ini khusus untuk kelas 6 SD ya. Tetapi bagi adik-adik yang di bawahnya, ada kelas 3, 4, 5, 2, 1 boleh bergabung, tidak apa-apa ya. Materi ini kan ada di sini tentang operasi bilangan ya. Nah, ada alasannya kenapa membahas tentang operasi bilangan, karena beberapa hari yang lalu saya sering mendapat komplain dari orang tua. Bahkan ada yang mengatakan, ini anak saya tuh kelas 12, tapi sampai sekarang itu tidak tahu menghitung perkalian. Nah, dari fakta-fakta itu, saya mencoba, saya akan membantu mereka-mereka yang masih kesulitan dalam operasi bilangan ya. Oke, saya ingin beri contoh ya, misalkan tentang operasi campuran. Jadi di dalam soal itu ada operasi jumlah, ada operasi kali, gitu ya. Misalkan kalian diberi soal untuk menghitung 4,5 itu dikurangi 2/5. Kemudian ada campuran ya, ada operasi plus juga. Misalkan 1/3/4. Nah, ini masih banyak sekali adik-adik yang bingung bagaimana menyelesaikan ini ya. Oke, di sini saya mencoba untuk memberikan 3 cara. Nanti tinggal kalian boleh memilih mana yang paling mudah untuk diingat dan dimengerti ya. Oke, perhatikan cara yang pertama ya. Cara pertama itu kita jadikan masing-masing satu pecahan ya. Perhatikan, 4,5 ya. Ini mau dijadikan pecahan yang tidak murni ya. Jadikan ini pecahan yang tidak murni ya, atau bukan pecahan, tidak murni atau tidak sejati. Apa maksudnya, saya jelaskan. Kita tahu ya bahwa pecahan itu bentuk umumnya dengan M/N ya. Nah, yang perlu diingat di sini, yang pertama, M itu disebut pembilang ya. Ada beberapa kalian yang tidak tahu M-nya itu apa. Kemudian N-nya itu penyebut. Pembilang itu apa? Bilangan yang dibagi. Ya, sedangkan penyebut itu pembaginya. Yang membagi. Ya, perhatikan. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adik-adik ya, bahwa N-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, asal N-nya tidak sama dengan 0, pembagiannya boleh dilakukan. Oke. Nah, kemudian yang keempat di sini, kalau M-nya itu lebih besar dari N, maka itu disebut pecahan tidak murni. Saya singkat ya, pecahan tidak murni. Contoh misalkan 15/8 ya. Ini M-nya 15,
kemudian N-nya 8, bisa kita lihat di sini bahwa 15 itu lebih besar dari 8. Jadi ini tidak murni ya. Nah, sebaliknya kalau M lebih kecil dari N, maka ini disebut pecahan yang murni. Oke, saya singkat ya, pecahan murni. Contoh misalkan 3/5. Nah, ini M-nya 3, pembilangnya, kemudian penyebutnya 5 ya. Di sini tampak bahwa 3 itu lebih kecil dari 5 ya. Jadi adik-adik kalian sudah bisa membedakan pecahan yang tidak murni dan yang murni. Kalau yang tidak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau yang murni, itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, oke. Nah, kemudian sifat yang kelima ya, sifat pertama sudah beda. 1, 2, 3, 4 ya, 5. Ini sifat-sifat ini penting sekali nanti kalau kita bicara aljabar ya. Kemudian yang keenam, kalau ada pecahan ya, A, B per C ya, ini disebut pecahan campuran. Gitu kan? Kenapa disebut pecahan campuran? Karena di dalam campuran itu bisa kita pilah-pilahkan, kita kelompok-kelompokkan, yaitu apa? Yang A itu yang berupa bilangan bulat ya. Oke, kemudian ada B per C, itu yang bilangan pecahannya ya. Oleh karena itu A, B per C itu bisa ditulis, diuraikan menjadi A ditambah B per C. Nah, ini yang bagian bulat, pecahan bulatnya, bilangan bulatnya, ini yang pecahannya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian sifat yang ketujuh, bahwa setiap bilangan pecahan campuran ini bisa dinyatakan sebagai ya, sebagai bilangan pecahan yang tidak murni. Ya, artinya apa? Harus dibuat seperti M per N. Jadi nanti A, B per C, ini nanti bentuknya, pecahannya menjadi M per N. Ya, perubahan bentuk ini. Nah, M per N itu sama dengan apa? Yaitu A kali C, ya. A kali C itu kemudian dikalikan B baru dibagi C. Ya. Contoh misalkan 5 2 per 3. Ya, ini mau dijadikan bentuknya itu seperti ini. Ya, caranya apa? Di sini 5-nya A, ini B, ini C, ya. Jadi menurut aturan ini, maka ini sama dengan berapa? A kali C. Jadi 5 kali 3, betul? Kali 2 per C, 3.
sama dengan 5 kali 3. Oh, sebentar. Salah ya, saya salah menuliskan rumusnya. Oke. Maaf ya. 5. Oh ya, salah saya. Maaf. Ini perhatikan koreksinya ya. Ini bukan kali, tetapi plus. Ya, saya salah menuliskan di sini. Saya coret ya. Plus. Ya, jadi 5 kali 3 plus 2 per 3. Berapa ini? 15 tambah 2, 17 per 3. Nah, jadi bisa menuliskan dalam bentuk campuran menjadi pecahan yang tidak murni. Ini ya. Hati-hati ya, saya tuliskan kembali supaya diingat bahwa ini saya koreksi di A kali C ditambah, ya ini ya, ditambah B per C. Ya, oke. Sudah dipahami semua sifat-sifat dari pecahan dari 1 sampai 7. Saya beri waktu 1 menit ya untuk dimengerti. Nanti kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, sudah jelas? Nah, sekarang kita selesaikan soal tadi ya. Oke. Ya, soalnya tadi 4 setengah itu dikurangi 2 per 5 ditambah 1 3 per 4. Oke? Ya, sekarang cara pertama ya, cara yang pertama itu kita menggunakan pecahan yang tidak murni tadi, ya. Jadi diubah semuanya ke bentuk pecahan tidak sejati atau tidak murni. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Ya, jadi yang pertama, satu dulu ya, tiap suku dulu. 4 setengah, itu berarti tadi apa rumusnya? 4 kali 2 plus 1. Ya, semuanya dibagi 2. Ya toh? 4 kali 2, 8 tambah 1 per 2. 9. Ya, ini suku yang pertama ya. Oke, jelas. Kemudian suku yang kedua. 2 per 5. Jadikan pecahan tidak murni. Jadi apa tadi? 2 kali 5. 2-nya ini yang bulat ya. 2 kali 5 ditambah pembilangnya. Semuanya dibagi 5. Ya, sama dengan 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Jadi ini 10 per 2 per 5. Jadi 12 per 5. Oke. Nah, yang terakhir 1 3 per 4 sama dengan 1 kali 4
ditambah 3. Semuanya dibagi 4. Sama dengan 1 kali 4, 4. Tambah 3 per 4. Sama dengan 7 per 4. Ya, sudah semua. Oke. Nah, baru kita masukkan di dalam soalnya. Jadi soalnya sekarang menjadi yang 4,5 itu. Sama dengan 9 per 2 kurangi yang 22 per 5 itu 12 per 5. Kemudian yang 1/3 per 4 itu sama dengan 7 per 4. Ya, sudah semua. Nah, sekarang kuncinya untuk bisa melaksanakan operasi ini, yang penting apa? Harus kita lihat di sini penyebutnya kan berbeda. Yang ini penyebutnya 2, 5, 4. Maka harus menyamakan penyebutnya dulu. Menyamakan penyebut. Karena belum sama, ya. Nah, ya. Nah, yang paling mudah, berapapun penyebutnya yang ada, di sini ada 3 penyebutnya. Yang paling mudah, paling cepat untuk bisa menyamakan, biasanya itu langsung mengalihkan penyebut-penyebut yang ada. Yaitu apa? 2, 5, 4. Berapa ini? 2 kali 5, 10, tambah 4, 40. Ya. Jadi, masing-masing pecahan ini sekarang harus dirubah penyebutnya 40 supaya sama. Ya. Permasalahannya sekarang, kalau kalian menggunakan 40, itu kan bilangannya besar ya, 40. Butuh ketelitian. Nah, untuk menyederhanakan, artinya apakah ada pengganti 40 yang lebih kecil dari 40 yang bisa dibagi oleh 2, 5, dan 4? Ya. Nah, untuk itu, jadi catatan ya, jadi adik-adik jangan salah mengerti, kalian boleh menyamakan penyebutnya semua dalam bilangan 40. Tetapi hati-hati, 40 itu bilangan yang cukup besar ya. Artinya butuh ketelitian. Nah, ternyata kita menggunakan KPK. Masih ingat ya? Ini untuk memperkecil saja ya, untuk lebih menyederhanakan, tidak harus 40. Cari lebih kecil. Artinya apa? Kita mencari bilangan ya. Ini kan 40. Kalau mau yang mudah, cepat. Nah, KPK itu kita mencari bilangan-bilangan ya yang lebih kecil dari 40, tetapi yang harus bisa dibagi oleh 2, 5, dan 4. Nah, itu KPK itu seperti itu ya. Jadi kita cari bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 40 yang bisa dibagi 2, 5, 4. Oke. Dan bilangan itu tidak lain adalah 20. Artinya apa? Kita sudah tidak bisa lagi mencari bilangan yang lebih kecil dari 20 yang bisa dibagi tiga-tiganya. Ini kuncinya. Harus bisa dibagi tiga-tiganya. Kalau bilangan yang lebih kecil dari 20 banyak, ya toh? Berapa? Ada 16, ada 15, ada 10, dan seterusnya, ya. Tetapi yang bisa dibagi oleh ini ada enggak? Oke, 16 lebih kecil dari 20, tapi 16 hanya bisa dibagi oleh
4. Tidak bisa dibagi 5 atau 2. Jadi ini bukan KPK. 15 hanya bisa dibagi oleh 5. Tidak bisa dibagi yang lain. Maka ini juga bukan KPK. 10 juga begitu. 10 hanya bisa dibagi oleh 2 dan 5. Tetapi tidak bisa dibagi 4. Jadi ini bukan KPK. Ya. Ya. Sudah jelas? Ya, demikian juga di sini masih ada misalkan bilangan-bilangan di bawah 40 yang masih bisa dibagi 2, 5, 4. Tetapi yang terkecil adalah yang 20. Nah, KPK-nya itu berperannya di sini. Ya, jadi bilangan yang terkecil yang bisa dibagi oleh 2, 5, 4 itu KPK. Oleh karena itu, kalian tidak bekerja dengan 40, tapi penyebutnya semuanya dinyatakan dalam bentuk 40 ini. Ya, kan lebih kecil, lebih enak bekerjanya. Ini penyebutnya yang sama untuk ketiga pecahan itu, ya. Oke. Ya, karena itu sekarang ini semuanya mungkin perlu dijelaskan untuk mencari KPK, sedikit review nggak apa-apa ya. Jadi 2 ini faktornya ya dia sendiri, tidak ada yang lain. 5 juga kebetulan ini berapa? 5 juga toh? Ya, nah yang 4 ini. 4 itu bisa ditulis 2 kali 2. Bagi yang suka perpakatan, ini bisa ditulis 2 pangkat 2. Nah, KPK itu kita tulis semua faktor yang muncul. Di sini faktornya hanya 2 dan 5. Ya, hanya 2 dan 5. Cuma 2 ada yang 1, ada yang 2. Gitu. Nah, KPK itu mencari faktor-faktor yang sama. Misalkan 2 dengan 2 itu kan sama. Nah, itu diambil pangkat yang lebih tinggi. Perhatikan, 2 itu bisa ditulis 2 pangkat 1 supaya pangkatnya muncul, ya. Di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. KPK harus memilih pangkat yang lebih tinggi. Berarti harus pilih yang 2. Kemudian 5 ini juga bisa ditulis 5 pangkat 1. Tetapi 5 tidak ada teman yang lain. Maka ya ini sendiri yang dipilih. Ya, pangkat 1. Nah, 2 pangkat 2 itu 4. 5 pangkat 1 itu 5. Jadi 20 ya. Jadi kita tadi pilih yang ini 20 ya. Nih. Jadi 20 itu asalnya dari ini. Ya. Oke. Saya ingatkan saja di sini bahwa setiap bilangan yang berpangkat 1 ya, sebut saja bilangan itu A misalkan. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 1 akan sama dengan dia sendiri, A sendiri ya. Jadi 5 pangkat 1 ya 5 sendiri. Oke? Jadi adik-adik sudah tahu ya kenapa kita memilih 20. Karena ini lebih kecil, lebih enak kita bekerja. Oke, jadi sekarang ya, kemudian untuk menyamakan menyebut menghitungnya begini ya. Misalkan saya punya pecahan A per B. Perhatikan, yang kita perhatikan di sini adalah penyebutnya B. Ya, kalau ini mau dijadikan penyebutnya C, ya, maka apa? C kali B
Terus kalikan A. Ya, jadi yang perlu nih C dulu dikalikan B, baru dikalikan A. Contoh misalkan ya, 2/5 mau dijadikan 10. Penyebutnya sekarang mau dijadikan 10. Jadi apa? Saya salah lagi menulis rumusnya ya. Nggak apa-apa, saya harus koreksi lagi. Artinya apa? Perhatikan, saya membuat beberapa kesalahan di sini, tidak apa-apa. Mumpung masih ingat ya. Di sini harusnya apa? C dibagi B baru kali A. Jadi menurut rumus itu apa? 10 KPK-nya dibagi 5 baru kali 2. Berapa ini? 10 bagi 5, 2 kali 2 per 10 sama dengan 4/10 ya. Saya tuliskan di sini supaya kalian tidak salah ya. Ini di sini C dibagi dulu dengan B baru dikalikan A. Semuanya dibagi KPK-nya, dibagi C. Ya. Oke ya, sudah jelas caranya? Baik. Yuk kita lanjutkan. Ya, saya tulis kembali untuk mengingatnya. Jadi sekarang pecahan yang kita hadapi tadi adalah 9/2 minus 12/5 tadi ya. Udah. Kemudian plus 7/4. Nah, semuanya harus disamakan penyebutnya. Kita sudah mendapatkan KPK-nya 20. Nah, kita hitung satu persatu ya. Untuk 9/2 ini supaya dijadi per 20 toh. Ya, tadi apa? 20 dibagi 2 baru kali 9. Ya, berapa? 20 bagi 2, 10 kali 9 per 20. Ya. Sama dengan berapa? 90 per 20. Oke. Nah, kemudian suku yang kedua yaitu 12/5 ya. Sengaja saya urai satu-satu supaya kalian paham. Jadikan per 20. Caranya ya 20 dibagi penyebutnya dikalikan pembilangnya. Ya, selalu begitu. Oke, 20 bagi 5, 4 kali 12 per 20 sama dengan 48 per 20. Oke. Nah, suku terakhir 7/4. Jadikan per 20. Caranya bagaimana tadi? 20 dibagi penyebutnya kalikan 7 sama dengan per 20. 20 bagi 4, 5 kali 7
sama dengan 35 per 20. Nah, sekarang kita lihat semua penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita hitung berikutnya. Oke, jadi yang 9 per 2 itu 90 per 20 dikurangi 12 per 5 itu 10 plus 7 per 4 itu 35 per 20 ya. Oke, nah biasanya kalau pecahan-pecahan begitu tinggal dijumlah pembilangnya dibagi penyebutnya 20 ya. Jadi di sini tinggal 90 minus 48 35 ya. Nah, ini sebaiknya yang plus-plus itu boleh dijadikan satu ya. Sama dengan kita gabung dulu yang positif yaitu 90 dengan 35 dulu boleh seperti ini ya. Baru dikurangi 48 semuanya dibagi 20. Oke. Ya, yuk dihitung di sini ya. Ya. 90 ditambah 35. 0 tambah 5, 5, 9 tambah 3, 125. Oke. Kemudian dikurangi 48. Ya, dikurangi 5 kurang 8 tidak bisa, pinjam di depannya 1, 15 kurang 8 itu 7. Di sini tinggal 11, 11 kurang 4, 7. Ya. Jadi pembilangnya itu sama dengan 77 dibagi 20. Ya. Oke. Bisa pakai porokapit ya pembaginya. Yang dibagi 77 ya. 77 dari depan tidak bisa dibagi 20, maka melangkah satu langkah ke kanan. Jadi 77 dibagi 20 itu dapat 3. Kembalikan 60 dikurangi 17. Habis ya, tidak ada bilangan yang diturunkan lagi. Ya, oke. Jadi hasilnya sama dengan 3, sisanya 17. 17 untuk 20 orang misalkan. Nah, ini cara pertama seperti ini. Oke. Yang penting memang langkahnya saya buat rinci begini. Nah, pesan-pesan yang bermanfaat yang perlu diketahui oleh adik-adik silahkan dipilih sendiri. Misalkan cara membuat perubahan penyebut dari 2 ke 20, caranya bagaimana? Nah, ini bisa ditulis sendiri dengan bahasa adik-adik sendiri. Oke. Oke, sekarang dengan cara kedua, nanti silahkan pilih adik-adik yang suka yang mana. Cara yang kedua, ya, karena ini melibatkan pecahan campuran, maka bisa kita kelompokkan. Tetapi hati-hati, saya ingatkan ya, hati-hati sekali kalau adik-adik itu bekerja dengan bilangan negatif. Harus benar-benar teliti. Contohnya seperti ini, ya. Oke, 4, tadi yang suku pertama itu kan 4,5, ya. 4,5 itu kan bisa dikelompokkan yang bulat 4, pecahannya setengah. Oke. Kemudian ada 2 per 5. Nah,
pecahannya, bilangan bulatnya 2 tambah pecahannya 2/5 ya. Oke. Kemudian yang suku ketiga itu 1/3/4. Bisa dikelompokkan yang bulat ini, yang pecahan 3/4. Udah? Nah, hati-hati. Sekarang di sini tadi kan operasinya kurang ya. Jadi bilangan ini dikurangi ini dijumlah ini. Nah, sekarang yang 4,5 tetap plus 4 plus setengah ya. Nah, hati-hati. Saya uraikan sendiri. Di sini minus harus dikurangi ini toh 2/5. Perhatikan. Ya. Nah, padahal 2/5 itu bisa ditulis apa tadi? Ini. Yaitu 2 plus 2/5. Ya. Nah, hati-hati. Kalau adik-adik lupa langkah ini bisa salah fatal nanti. Sekarang kita buka kurungnya. Kalau tidak ada tanda plus atau minus, ini dianggap plus. Jadi minus kali plus itu minus 2. Minus kali plus itu minus 2/5. Ya, jadi di sini karena operasinya yang diminta adalah 2/5, maka ini bisa dipisahkan. Yang bilangan bulatnya adalah minus 2, pecahannya minus 2/5. Ya. Nah, kesalahan yang adik-adik buat itu di sini. Ya. Biasanya tetap ditulis di sini plus 2/5 dan itu fatal ya. Salah. Kemudian yang ketiga 1/3/4. Ini positif jadi aman. 1 plus 3/4. Nah, baru kita hitung yang bulat-bulat dulu ya. Oke. Bulatnya adalah 4 positif ya, yang bulat dulu. 4, kemudian minus 2, 1 positif. Berapa ini? 4 kurang 2, 2 tambah 1, 3. Nah, ini. Oke. Udah jelas? Oke. Kemudian yang pecahan hitung sendiri. Yang pecahan itu adalah ada setengah. Perhatikan, ini minus 2/5. Ini 3/4 plus. Ya, nah, semuanya sudah dijadikan per 20 KPK-nya. Oke. Caranya bagaimana tadi? Yang suku pertama 20 dibagi 2, 10 kali 1, 10. Rumusnya kan itu. Tandanya minus, minus. 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8. Suku ketiga 20 dibagi 4, 5 kali 3, 15. Ya. Berapa? 10 dikurangi 8, 2 tambah 15, 17/20. Nah, sehingga hasilnya adalah yang bulat disendirikan tuh tadi ditambah pecahannya. Oke, yang bulat tadi hasilnya berapa? 3. Pecahannya hasilnya 17/20.
Nah, ini kalau dinyatakan dalam pecahan campuran 3, 17 per 20. Perhatikan adik-adik ya. Jadi cara kedua ini juga sama dengan hasilnya dengan cara pertama. Oke? Sampai di sini jelas? Ya. Ini cara pertama, cara kedua. Silakan. Adik-adik mestinya sudah bisa merasakan ya. Cara pertama dengan cara kedua. Ada loh yang, oh saya senang yang cara pertama. Meskipun banyak kerja, tetapi lebih safe, lebih selamat. Ya, ketelitiannya dijamin di sini. Lebih teliti. Oke, kalau cara dua, singkat, tapi ada jebakan di sini. Kalau tidak hati-hati, yang bertanda negatif itu bisa salah memberikan tanda, ya. Singkat tapi banyak resiko di sini. Tapi singkat. Nah, adik-adik yang suka cara-cara yang singkat boleh menggunakan cara dua, tapi hati-hati ketika menghadapi bilangan-bilangan yang negatif. Oke? Nah, sekarang cara yang ketiga itu yang biasa lazim diajarkan di sekolah. Itu yang cara langsung ya. Jadi langsung diberikan penyebutnya sudah sama, langsung dikerjakan. Itu juga boleh. Silakan. Anda kali ada adik bebas kok. Yang cara ketiga. Ya. Jadi soalnya tadi saya tulis lagi tidak apa-apa ya. Jadi 4,5 dikurangi 2 per 5 plus 1 3 per 4 ya. Kalau di sekolah barangkali, oh maaf ini 4,5 ya. Oke, saya minta maaf kalau sering saya membuat salah tulisan ya. Tapi saya ingat selalu kalau ada kesalahan langsung kita koreksi di sini. Oke, jadikan satu penyebutnya. Oke. Jadi nanti jadikan per 20, per 20, per 20 semua. Itu ya. Oke, jadi ini 4-nya kita tulis bulatnya. Setengah penyebutnya 2 jadikan per 20. Jadi 20 dibagi 2 kali 1. 10. Ya. Bulatnya 2. Ini jadikan per 20. Isinya di sini 20 dibagi 5, 4 kali 2. 8. Plus, ini yang bulat, jadikan per 20. 20 dibagi 4, 5 kali 3. 15. Ya. Ya. Yang paling enak ya, lebih memudahkan. Sebaiknya adik-adik mengelompokkan dulu yang positif dengan yang positif. Meskipun langsung ini juga tidak apa-apa. Tapi saya menyarankan supaya mengurangi kesalahan, yang positif-positif itu dijadikan dulu jadi satu, baru dikurangi. Itu akan lebih menguntungkan ya, lebih enak bekerjanya. Ya. Jadi di sini bisa kita kelompokkan dulu. Satu, yang positif-positif dulu dijadikan satu. Positif. Ya, baru dikurangi. Ya. 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 Yang bulat 4 tambah 1 5. Pecahannya penyebut 1 10, penyebut kedua 15. Tambahkan
20 per 25. Maaf, 15. Aduh, ini salah lagi menulisnya, bukan 25 ya. Tapi ini 15 ya, per 20 dikurangi 28 per 20. Ya, 5, 10 tambah 15, 25 per 20 dikurangi 28 per 20. Ya, yang bulat dulu, 5 kurang 2, 3. Ya, penyebutnya dikurangi 25 dikurangi 8 per 20 sama dengan 3, 25 kurang 8, 17 per 20. Ya, kalau adik-adik simak, maka ini hasilnya sama ya. Kalau adik-adik menggunakan cara pertama maupun cara kedua, sama dengan ini. Ya, jadi sekarang saya serahkan sepenuhnya ke kalian. Pilih mana yang paling mudah dimengerti. Bukan mudah dihafal ya adik-adik ya, mudah dimengerti, dipahami, dan sekaligus dikuasai. Silakan pilih yang mana. Saya tidak akan memaksa harus ini, harus 1, 2, tidak. Silakan adik yang merasakan nanti. Oke ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mulus. Mulus itu artinya ya sudah kita terapkan dengan pengertian-pengertian yang ada di dalam operasi, baik penjumlahan maupun pengurangan. Oke. Nah, sekarang saya akan meningkatkan ya. Artinya sedikit tingkat kesulitannya. Kalian harus bisa menelusuri itu dengan kreativitas adik-adik ya. Duh, kalau seperti ini caranya bagaimana ya? Begitu ya. Nah, ini adik-adik. Tadi soalnya kan ini. Ya. Dikurangi 2 per 5, kemudian plus 1, 3 per 4. Ini ya tadi ya soal pertama ini. Oke. Coba sekarang hitung ya. Saya mencoba untuk memodifikasi, merubah soal ini. 4, 2 per 5. Ya, jadi pecahannya saya pindahkan. Dikurangi 2 setengah plus 1, 3 per 4. Oke. Silakan adik-adik mencoba ini ya. Saya beri waktu 2-3 menit begitu. Perhatikan ya. Jadi ini ada perubahan. Jadi sekarang pecahan yang ini saya gantikan yang ini. Ya, itu. Ya, yuk. Kita kerjakan. Saya beri waktu 2-3 menit ya. Oke, sambil menunggu kalian, saya ingin menyapa adik-adik yang sudah bergabung dengan kami ya. Oke. Di situ ada yang namanya siapa ini? Joyce ya, ada yang namanya Joyce. Oke, selamat malam, selamat sore.
Selamat bergabung ya. Kalian bisa menyimak ini, mudah-mudahan bermanfaat buat adik Joyce. Kemudian ada lagi siapa ini? Aduh, nggak jelas ya namanya. Oke, ini dulu ya. Dan saya harap adik-adik ini, adik Joyce ya, kalau bisa rutin ya mengikuti ini. Karena saya penyusun ini, saya susun runut gitu ya. Jadi bisa diikuti step by step, jadi langkah demi langkah dengan kesulitan yang paling mudah sampai nanti yang paling sulit ya. Nah, kalau adik-adik biasa bekerja seperti itu, nanti sudah tidak takut lagi menghadapi soal-soal apapun ya. Oke. Kemudian ada yang namanya selamat sore adik-adik, adik Sia ya. Adik Sia juga bergabung, terima kasih atas perhatiannya ya. Adik Sia. Oke, siapa lagi yang mau bergabung? Namanya bagus-bagus ya. Ada Jaki. Oke. Juga selamat sore, selamat bergabung di Rumah Matematika. Ya, oke, namanya bagus-bagus. Oke, ada yang sudah ketemu? Mungkin jawabannya bisa dikirim ke kami ya, ke link ini ya, atau ke WA boleh ya. Ada juga yang namanya Abima. Oke, yang baru bergabung ini ya. Oke. Oke, ada Abima 2025. Oke. Oke ya. Ada yang sudah ketemu? Boleh silakan kirimkan di kami di WA boleh. Admin akan menerima dengan senang hati. Ya, sebaiknya memang ada lah yang mewakili gitu supaya saya pun nanti juga senang ya bahwa apa yang saya berikan di sini bisa dipahami ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya ke admin, masih berapa menit? Masih 8 menit, mungkin bisa kita selesaikan soal yang berikutnya. Oke. Oke, perhatikan di sini. Jadi kita perhatikan ini ya, yang menjadi masalah itu di sini. Ya, ketika setiap suku ini penyebutnya disamakan yaitu per 20, kita mendapatkan apa? 4 per 20 toh, jadinya 8 per 20 dikurangi 2 per 20, jadi 10 per 20. Ini toh, udah ketemu ya tadi ya. Nah, permasalahannya di sini coba perhatikan. Kalau kita memandang yang bulat, jadi yang melihat di bilangan bulatnya saja, ini aman. Aman itu artinya apa? Pengurangannya bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita menghitung 4 yang bulat dikurangi 2. Ini kan sama dengan 2 ya. Jadi ini bisa kita lakukan menurut apa yang diketahui. Tetapi yang bilangan pecahan, hati-hati di sini. Yang bilangan pecah untuk bilangan pertama itu kan 8 per 20 dikurangi 10 per 20. Nah, ini tanda tanya. Mengapa? Karena 8 dikurangi 10 kan tidak bisa. Nah, karena kita menghadapi masalah seperti ini yang tidak bisa kita lakukan, maka salah satu caranya kita pinjem. Ya, kita pinjem bilangan di depannya. Oke? Jadi caranya begini ya. Nanti kalau menghadapi
ada soal yang seperti ini, perhatikan 4 ya, yang bulat 4 ini kita pecah menjadi 3 dan 1. Betul toh? Karena 3 ditambah 1 itu 4. Oke. Kemudian karena ini 1, penyebutnya 20, maka ini saya ganti menjadi 20 per 20. Kenapa 20 per 20? Karena penyebutnya kan harus sama. Jadi saya jadikan per 20. Sudah jelas? Jelas ya? Nah, jadi sekarang 48 per 20 itu bisa ditulis 3 ditambah 1 ditambah 8 per 20. Perhatikan, saya tidak mengubah soal karena ini kan 4, ya toh? Jadi tidak mengubah soal. Nah, tadi diubah yang 1 itu 20 per 20. Mengapa? Karena 20 per 20 ini 1. Jadi tetap tidak mengubah soal. Oke? Nah, sekarang di sini masih plus 8 per 20. Ya, ini toh. Perhatikan. Bilangan bulat tetap 3. Oke. Nah, sekarang pecahannya. Penyebutnya sudah sama, semuanya per 20. Oke. Pembilangnya 20 ditambah 8. 3 28 per 20. Oke, sudah jelas ini? Yuk, kita lanjutkan satu langkah lagi. Ya, sekarang kita tulis. Jadi 4 berapa tadi? 8 per 20 dikurangi 2 10 per 20 ya. Ini 2 suku pertama. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah bahwa yang ini tuh sekarang menjadi 3 28 per 20 dikurangi ini 2 10 per 20. Oke, sekarang kita aman toh? Karena 3 kurang 2, ini kurangi dulu yang bulat. Ya, ditambah pecahannya per 20. Pembilang pertama 28, pembilang kedua 10. Perhatikan, sekarang kita sudah bisa menghitung ini. Karena apa? Karena yang dikurangi itu lebih besar dari pengurangnya. Kalau yang tadi kan 8 kurang 10, tidak bisa. Nah, sekarang sudah aman. Oke? Ya, oke. 3 kurang 2, 1. Plus 28 kurang 10, 18. Per 20. Sama dengan 1, 18 per 20. Ya. Nah, baru ditambahkan suku yang ketiga. Jadi, hasilnya 2 suku pertama, hasilnya ini per 20, baru ditambah suku yang ketiga yaitu 1, 3 per 4. Belum sama, jadikan penyebut sama. Ini 1 ya. Penyebutnya sama-sama 20. Isinya apa di sini? 20 dibagi 4, 5 kali 3, 15. Ya, ini ya. Oke. Yang bulat dulu, 1 tambah 1, 2. Pecahannya per 20. Di sini 18 per ditambah 15. Berapa? 30
3, betul ya? Oke. Nah, ini bisa dibagi, dilaksanakan pembagiannya. 2 ditambah 33/20 itu 1/13/20. Nah, ini kan bisa ditulis 2 ditambah 33/20. Oke. Sedangkan yang ini itu sama dengan ini ya. Jadi yang bagian ini pecahannya itu sama dengan pecahan yang ini. Oke. Ya, jadi tinggal dijumlah saja. 2 tambah 1 yang bulat 3, pecahannya 13/20. Ya, ini hasilnya. Oke ya. Jadi dengan contoh yang saya buat seperti ini, kalau misalkan adik-adik menghadapi nanti, aduh, ini gimana ya? Kok pecahannya tidak bisa dikurangi? Ya, ambil aja, minta bantuan bilangan sebelahnya. Ya, kemudian diurai menjadi seperti ini. Oke. Yang penting di sini intinya pokoknya munculkan ini. Saya dulu mengingatnya ini, saya harus munculkan angka 1 tetapi tidak mengubah soal. Ya, seperti ini. 4 saya munculkan angka 1. Berarti 1 ini harus saya tambahkan 3 karena 4. Jadi tidak mengubah soal, ya. Nah, baru 1 kan kalau pecahan nilainya 1 berarti pembilang dan penyebutnya kan sama. Nah, jadi pembilang dan penyebutnya sama. Terus diingat, penyebutnya yang sudah ada 20, maka harus kita samakan penyebutnya. Juga pilih yang 20, ya. Kalau nanti penyebutnya di sini 35, ya sudah ini diganti 35/35. Yang penting itu pokoknya jangan mengubah soal awal. Itu saja kuncinya, ya. Nah, kemudian diikuti prosedur-prosedur selanjutnya. Oke? Saya kira sampai di sini dulu ya adik-adik ya untuk sore ini. Mudah-mudahan materi yang sedikit saya berikan ini bermanfaat untuk adik-adiknya. Dan jangan lupa kalau kalian merasa terbantu atau banyak manfaat, bisa lebih terang. Nah, saya selalu mengingatkan adik-adik, ayo kita jangan pelit lah kalau punya sesuatu ya. Kita punya ilmu ini, bagikan ke teman-temannya ya. Mungkin bisa melalui membagi link ini ya, atau nanti kalau ada adik kelas kalian minta tolong dijelaskan, ini gimana Kak cara menghitung ya, adik harus tulus, harus ikhlas ya. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya ucapkan tetap semangat ya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Dan saya mendoakan Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semua dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat sore.